Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak hormati, hari ini kita akan memulai melaksanakan pesantren kilat yang dilaksanakan hanya di rumah masing-masing, karena kita merasakan bahwa kondisi kita sekarang ini tidak mengizinkan untuk berkumpul, pertama-tama masalah COVID. Tapi Bapak mengharapkan dengan adanya masalah kegiatan seperti ini agar anak-anakku sekalian tetap bersemangat, karena pesantren kilat ini adalah merupakan tujuan untuk menjadi kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, di dalam melaksanakan pesantren kilat ini, tujuan yang utama adalah untuk mencapai agar kita sebagai orang muslim menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesantren kilat ini dikatakan pesantren kilat karena waktunya cukup singkat. Hanya kadang-kala ada yang 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Itu pun dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan. Jadi kepada anakku sekalian, dalam melaksanakan kegiatan seperti ini sangat disayangkan kalau anak-anakku sekalian tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam agama Islam, pedoman kita adalah Al-Quran. Sebagai orang Islam, tujuan kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai huda linas, petunjuk bagi orang yang beriman. Kamu sudah mengetahui sendiri, di dalam agama Islam kita mengenal namanya yaitu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qadar dan qadar itu datangnya dari Allah. Nah, kita sebagai orang Islam harus mempunyai kepercayaan seperti itu. Kalau kita tidak punya kepercayaan iman seperti itu, berarti kita termasuk orang yang mendustakan agama. Iman kepada Allah, contohnya bahwasanya kita percaya hanya kepada Allah, bukan percaya kepada benda-benda lain, hanya semata-mata kepada Allah. Kalau kita percaya kepada benda lain, namanya musyrik. Dosa musyrik itu di mata Allah dosa yang sangat besar. Makanya Bapak harapkan kepada anak sekalian, kita harus mengenal ya rukun iman itu. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Artinya apapun gerak-gerik kita ini tentunya ada yang mengawasi. Baik perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang buruk, itu semuanya ada yang mengawasi. Ya. Kalau kita sudah percaya dengan itu, tentunya apa yang kita lakukan
tentunya kita mikir-mikir, karena apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Kalau kita berbuat baik akan dicatat sebelah kanan, kalau kita berbuat buruk akan dicatat sebelah kiri. Nanti di hari kiamat nanti, di yaumil mahsyar nanti, semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti ditimbang mana yang baik, mana yang buruk. Itu dilihat nanti Nah, jadi pada anak sekalian, kalau kita beriman kepada malaikat, apapun yang kita lakukan itu harus berhati-hati. Bukan apa yang kita lakukan takut dengan manusia, tetapi ada yang mengawasi perbuatan kita itu. Ya. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab. Kitab apa saja yang kita imani? Tentu saja kitab Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kita berpegang pada Al-Quran, insya Allah hidup kita selama dunia dan akhirat. Karena Al-Quran itu sebagai hudal linas, petunjuk bagi orang yang beriman. Kalau kita sudah memegang dengan Al-Quran, perilaku kita pribadi Al-Quran, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Karena Al-Quran itu sebagai hudal linas, sebagai kompas bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kepada anak sekalian, kita hidup itu yang penting yang kita pegang adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu termasuk akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran, bukan yang lain. Nah, kalau kita berpegang kepada Al-Quran, insya Allah kita selamat dengan dunia akhirat. Di Al-Quran ada bermacam-macam yang dilarang, yang dibolehkan dan sebagainya, itu ada. Dengan berstakat petunjuk itu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Jadi yang kita percaya adalah kitab Al-Quran. Insya Allah makanya kita anak-anakku sekalian di rumah harus rajin-rajin belajar Al-Quran, mengaji, jangan malas mengaji. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ibarat kita berlayar, tidak ada kompas, tentu kita akan menabrak. Pasti ada kompas untuk mencapai tujuan yang selamat. Ya, kita berlayar mau menuju kemana, naik kapal dan sebagainya, apa pesawat, pasti ada kompas agar selamat dunia akhirat. Nah, sama juga dengan kita, agar selamat dunia akhirat itu kompas kita adalah Al-Quran. Nah, apapun perilaku kita yang bertentangan kita tinggalkan agar kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kita percaya dan beriman kepada kita. Lalu yang keempat, iman kepada Rasul. Bahwasanya kita percaya Rasul itu adalah utusan Allah. Ya, Rasul itu adalah utusan Allah. Kata Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Tujuannya apa adalah untuk berikan dakwah kepada umatnya, berdakwah supaya umatnya selamat. Itu Rasul. Nabi dengan Rasul beda. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Ya, setiap Nabi belum tentu Rasul. Tetapi setiap Rasul pasti Nabi. Itu dibagi. Jadi kalau Nabi ilmunya untuk diri sendiri, tetapi kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Nah, lalu beriman kepada hari kiamat. Nah, jadi kita percaya sebagai umat Islam bahwa hari kiamat itu pasti ada, tidak mungkin tiada. Hari kiamat itu pasti ada. Dan hari kiamat itu terbagi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, kiamat kecil. Kalau kiamat kecil, kalau kiamat besar itu dinamakan kiamat kubra. Ya. Kalau kiamat kecil itu dinamakan kiamat sughra. Jadi kiamat kubra itu kiamat besar. Kiamat kubra itu adalah kiamat yang sesungguhnya. Dunia ini akan hancur. Semuanya akan hancur, binasa. Tidak ada pun yang tersisa kalau itu kiamat besar. Tapi kalau kiamat kecil
Beda. Pada contoh, bencana alam, banjir, ya gempa bumi, kematian, itu namanya kiamat kecil. Musibah itu kiamat kecil. Tapi kalau kiamat besar, ya itu luar biasa. Di situ nanti semua orang yang pada meninggal di dunia itu akan dihidupkan setelah kiamat itu, dibangkitkan di hari kiamat itu. Ya, itu nanti dipertanggungjawabkan Allah. Ya, artinya kalau kiamat, begitu kiamat, bumi hancur dan sebagainya. Nah, setelah itu dihidupkan kembali. Jasad orang kita dihidupkan lagi. Di yaumil masar kita berkumpul. Matahari itu nanti hanya 1 kilan dari kepala kita. Bayangkan. Semua kumpul di sana di yaumil masar. Ya, nenek kita, datuk kita, semuanya kumpul, dihidupkan kembali. Mengapa dihidupkan kembali? Untuk dipertanggungjawabkan Allah, untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti perilaku kita dihidupkan. Nah, jadi kepada anak-anakku sekalian, dengan adanya pesantren kita seperti ini, supaya betul-betul mengikuti, menghayati, mengamalkan, bukan sekedar mengejar ilmu, tetapi juga harus diamalkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah pesantren kilat ini, akhlak kamu berubah. Yang tadi ketinggalan sholatnya harus sholat, yang ketinggalan ngaji harus ngaji, yang tadi berani sama orang tua harus menuruti orang tua. Ya, karena bukan pekerjaan nilai yang kita kejar adalah keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran tadi, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang maghfirah. Maka tadi sudah Bapak katakan ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kata-kata wajib di sini artinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan berdosa. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan puasa tanpa halangan, sudah balik, itu berdosa. Karena ada kata wajib. Tapi kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 itu masih anak-anak itu masih belajar, tidak diwajibkan karena belum balik. Tapi kalau sudah besar kayak Bapak atau kelas 6 sudah haid dan sebagainya, itu wajib kerjakan puasa. Tetapi puasa itu juga bukan sekedar puasa. Ya, bukan sekedar puasa, bukan sekedar menahan hawa nafsu, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota badan kita, tubuh kita dan sebagainya itu harus puasa. Nah, itu namanya puasa. Karena puasa itu ada dibagi 3. Ada puasa awam, ada puasa hawas, ada puasa yang satu itu ada puasa awam, dan puasa hawas itu yang paling berat itu. Puasa yang biasa itu biasanya mulutnya tidak makan dan minum, tetapi anggota badan tubuhnya tidak puasa. Itu namanya puasa awam. Puasa awam artinya pahalanya tidak dapat, cuma hausnya ada. Tapi kalau puasa hawasul hawas, puasa orang yang aulia, itu semua anggota badan tubuhnya itu puasa. Mulutnya tidak makan dan minum seharian, matanya dijaga, tangannya dijaga, hatinya dijaga. Itu namanya puasa orang yang hawasul hawas, yang betul-betul tinggi. Tapi kalau jangan sampai kita puasa itu seperti puasa awam, itu yang kita kejar. Ya nak ya. Jadi kepada anak-anakku sekalian, dalam pesantren kilat ini Bapak harapkan kamu nantinya dengan ada pesantren itu, walaupun hanya cuma 3 hari, perilaku kamu berubah. Yang sholatnya
malas, ngajinya malas, sama orang tuanya berani, Bapak harapkan itu berubah sifat itu. Karena di bulan Ramadan ini apa yang kita lakukan, yang kebaikan kita lakukan, pahalanya berlipat ganda. Dan juga kalau kita bersedekah juga pahalanya berlipat ganda. Jadi nilai sedekah juga bukan besarnya nilai uangnya kita kasihkan, tapi keikhlasan kita, walaupun sedikit tetapi kita ikhlas, tidak ada ria, itu dapat pahala. Tapi walaupun kita besar bersedekah, itu tidak akan apa-apa karena nilainya hanya kita puji. Makanya di dalam di dalam hadis terkatakan afdalus shadaqati fi Ramadan, paling utama itu bersedekah itu di bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa pahalanya cuma satu, tapi kalau bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Baca Al-Quran, satu huruf kita membaca Al-Quran itu sampai 70 kebaikan. Bayangkan kalau kita berjamaah sholat yang biasanya pahalanya cuma 1 sampai 70, bahkan sampai 700 pahala kebaikan. Bayangkan itu di bulan Ramadan ini. Jadi kepada anak-anak pustaka kalian, khususnya pesantren kilat, Bapak harapkan harus rajin, semangat, ya, imannya harus dikuatin, harus kuat imannya, jangan sampai kendor, ya. Membaca Al-Quran juga walaupun surah-surah pendek tidak apa-apa, yang penting baca Al-Quran, ya. Mas, bermainnya juga dikurangi bulan Ramadan ini, ya. Jangan bulan Ramadan ini banyak bermain di luar, ya. Habis waktunya tersia-sia karena bermain. Lebih baik mengaji di rumah, ya, mengaji di rumah, yang bantu orang tua pun juga dapat amal karena orang tuanya gembira dengan bantuan kita. Jadi amal itu bukan sekedar mengaji, tetapi amal itu perbuatan kita yang baik, itu termasuk amalia, ya. Jadi Bapak harapkan nanti dengan pesantren kilat ini nanti, sekali lagi, kamu betul-betul mengikuti dengan hikmat, ya, bukan sekadar mengejar supaya nilainya bagus. Bukan, kalau nilainya bagus nanti pahalanya nggak ada. Kamu ikhlas saja, kemampu kamu yang mengerjakan. Jangan takut dengan Bapak agama. Kalau dikerjakan jangan takut dengan Allah. Semampu-mampu kamu, ya, semampu kamu. Biar sedikit yang kamu kerjakan tapi ikhlas. Nah, di dalam pesantren kilat ini nanti, Bapak harapan kamu nanti, Bapak minta kegiatan di rumah, kan Bapak kasihkan kemarin, bilang Bapak itu ada yang bergaris itu kegiatan sholat dan sebagainya, itu ditantangani ke orang tua. Nanti di akhir bulan Ramadan itu dikasihkan kepada Bapak, dikumpul di sekolah, ya. Itu dilihat nanti kan kegiatan kamu apa, ya. Nah itu nanti yang sholat seumpamanya tidak sholat, seumpamanya, ya, malaikat lihat, ini bohong nih, padahal dia tidak puasa, katanya puasa, padahal sholat, kelihatan. Nah, jadi kita bikin apa adanya aja, ya. Kalau udah sholat kena berhalangan, tidak apa-apa, ya, berarti berhalangan, ya, jadi masalah, ya. Gak usah takut dengan Bapak guru, ya, biasa, seadanya, ya, yang kita semampu kamu. Ya, itu nanti tentang orang tua kamu di rumah kan, ini kegiatan tidak apa-apa, ya. Berarti Bapak tahu kegiatan kamu itu apa di rumah. Ada yang puasa, ada puasa, ada yang puasa setengah hari, ya kan, ada yang sakit, terserah, tidak apa-apa, biasa. Yang penting kita ikhlas yang melakukan kegiatan di rumah tanpa ada kebohongan, ya nak, ya. Artinya karena malaikat lihat sudah, perilaku kita dilihat malaikat. Ya, walaupun kita mengaku puasa, padahal tidak puasa, makan di bawah kamar mandi supaya tidak kelihatan orang tua, umpama, ya, atau masuk ke dalam mari, ya, minum, orang tuanya ke pasar, kamu kehausan, pura-pura puasa, padahal kamu minum, orang tua kamu tidak lihat, tapi malaikat melihat, Allah melihat. Nah,
Jadi kita jadi biasa aja. Kalau ada puasa karena sakit tidak apa-apa, ya kan? Anak-anak kecil juga masih belajar, ya kan? Nah, lalu itu masalah puasa. Lalu ini juga masalah sholat. Nah, masalah sholat ini juga penting. Pentingnya di mana? Sholatnya betul, ya, tumaninah. Tetapi wudunya tidak betul, gimana? Ya, wudunya tidak betul, airnya kotor, habis itu susunan wudunya juga salah. Yang pertama semuanya mencuci tangan, muka dan sebagainya, itu kaki yang duluan. Nah, seumpamanya, karena wudu itu adalah menentukan dari sahnya sholat kita. Kalau sholat kita, wudunya kita betul, ya istijahnya kita betul, baru kita sholat. Karena wudu itu juga menentukan sahnya kita sholat, ya kan? Jadi tetap wudu betul-betul. Kalau wudu itu pertama-tama mukanya cuci betul-betul dengan air yang bersih, ya. Cuci mukanya, cuci tangan kanan, tangan kiri, tangan 3 kali. Baru selanjutnya sama 3 kali lalu berdoa. Itu wudu. Jangan tergesa-gesa. Mau cepat ke masjid, wudunya mau cepat-cepat, ya kan? Takut ketinggalan. Nah, ngejar sholat percuma kita, ya kan? Ajan sudah lompat dan sebagainya. Kita belum berwudu, cepat-cepat, tahu-tahu ketinggalan rukun wudu, kaki sebelahnya dicuci, sholat kita tidak sah, capek kita sholat. Kenapa capek? Pahalanya tidak ada, ya kan? Gara-gara wudu. Nah, jadi pada anak-anakku sekalian, masalah ibadah itu sangat penting. Menentukan segala-galanya adalah di ibadah, ya, ibadah itu menentukan. Tapi ingat, ibadah itu yang utama sekali adalah niat, nawaitu kita. Niat hanya karena Allah, bukan karena dipuji. Kalau niat kita ke masjid sekadar ingin dipuji oleh manusia, itu namanya riya, di sisi Allah pahalanya 0. Tetapi kalau niat karena Allah, insya Allah, ya, Allah memberkati kita, rezeki kita tambah dan sebagainya karena Allah, bukan karena manusia, ya nak ya. Jadi bapak harapan ini dengan pesan singkiran ini, anak-anakku semua supaya jadi anak yang soleh, yang laki-laki, yang perempuannya jadi anak yang solehah, ya. Pertama-tama ingat sifat Nabi. Pertama-tama Nabi itu siddiq, benar, ya, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, ya lah. Nah, berapa sifat Nabi itu? Pertama, cerdas. Itu yang kamu insya Allah kamu. Jadi ilmu itu sebenarnya ada 4 itu, ya kan? Banyak orang sekarang ini nak ya, pinter, ya, begitu, jabatannya tinggi, banyak tidak amanah, ya. Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, sampai profesor, sampai doktor, begitu punya kedudukan, ya, karena imannya kurang. Akhirnya apa? Tidak amanah, maaf, bukan apa-apa, korupsi, manipulasi. Jadi nilainya tidak ada apa-apa di dunia, ya kan? Iya, kalau Allah masih mengampuni, apa yang kita kejar? Kedudukan kita kejar cuma sebentar, ya, total cuma sebentar. Tetapi yang paling tinggi, yang paling utama di sisi Allah adalah takwa kepada Allah. Tahu takwa? Takwa itu adalah menjauhi larangan Allah, ya kan? Mengerjakan perintah Allah. Dari repot itu. Apa yang dilarang Allah di Al-Quran kita tinggalkan seumpamanya. Contoh, ya, berjudi, ya kan? Nah, apalagi membunuh, ya kan? Berkelahi, banyak di situ yang tingkat Allah yang dilarang, ya enggak? Nah, jadi apalagi yang kewajiban dari Allah, udah repot. Puasa, sholat, ya kan? Zakat,
belajar ngaji, ya kan? Nggak repot. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, ya insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Apapun yang ada di dunia ini Allah berikan kepada kita. Allah sayang kepada kita. Kunci segala sesuatunya itu hanyalah dari Allah, bukan dari kita, bukan dari manusia. Yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah, ya kan? Jangan kita berpegang kepada kemampuan kita, aku harus bisa. Tapi Allah membolak-balik ke hati manusia, yang berikan rezeki kan Allah, ya kan? Kalau kuncinya satu, kalau Allah sayang kepada kita, apapun akan serahkan kepada kita. Semuanya milik Allah, ya kan? Semua milik Allah. Allah yang pegang kunci. Ya, kalau Allah sudah sayang, walaupun kita tidak berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ini, tidak perlu begitu. Hati kamu yang kamu inginkan tuh Allah tahu. Oh, ini si fulan bin si fulan ini mau. Ini sudah dibaca Allah. Ya kan? Wah, ini hatinya sudah mau begini. Rezekinya secara diam-diam Allah kasihkan. Tidak perlu kita, ya Allah, ya ini aku ini. Tidak perlu. Kalau Allah sudah, hati kita ini Allah sudah membaca isi hati kita ini. Apa yang kita inginkan Allah lihat. Kadang-kadang kita dapat rezeki yang tidak terduga. Dan Allah sayang, oh, padahal saya mau gini, ternyata sudah dapat seperti ini. Allah membaca hati kita ini, ya kan? Membaca hati kita, apa yang kita inginkan, ya kan? Jadi apa yang tersirat di hati kita ini Allah membaca, melihat. Ini hambaku yang mulia, ini hambaku yang sayang kepada aku. Makanya kata Allah, dijamin orang yang bertakwa kepada Allah akan kujamin rezekinya, akan kuberi rezekinya yang tidak terduga. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalau sering sholat, ngaji, orang tuanya juga dapat berkah, ya, karena anaknya soleh, ya kan? Karena anaknya soleh, berkah orang tuanya, rezeki. Kata Allah, nih, karena kamu memberi makan anak kamu di rumah yang soleh, orang tuanya dapat rezeki yang banyak berdugaan. Allah sayang kepada anaknya. Itu juga nanti di hari kiamat. Orang tuanya masuk neraka, anaknya soleh, anaknya protes dengan Allah. Ya Allah, aku tidak reda orang tuaku masuk api neraka. Karena selama hidupnya, walaupun dia macam-macam, tetapi dia nyekolahkan aku sehingga aku jadi begini. Wah, kata Allah, malaikat, angkat itu orang tua. Sebab anaknya mau masuk surga tanpa ada orang tuanya. Akibat anak yang soleh, orang tuanya diangkat bersama-sama masuk surga. Jadi anak yang soleh itu luar biasa, karena ya. Jadi Bapak harapkan kamu di rumah, yang penting pesantren kilat ini perbaiki wudu, perbaiki bacaan sholat, ya nak ya, diperbaiki, ya pelan-pelan diperbaiki. Kalau kita salah sholat, padahal kisah kita masih dalam belajar, tidak jadi masalah. Allah tahu, kata Allah, ini baru belajar, ini dapat pahala. Tetapi orang yang berilmu mengerjakan sholat, tahu bahwa salah, ya berdosa karena sudah tahu. Tapi bagi yang sama dengan puasa, kita puasa ternyata lupa minum karena lupa, jadi masalah, tidak sengaja, ya diampuni Allah. Karena Allah itu sebenarnya pengasih dan penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Allah itu tidak kejam. Allah itu sayang kepada umatnya, iya kan? Nah, Allah itu sayang kepada umatnya. Nah, jadi itu tadi masalah rukun Islam. Kalau rukun Islam, apa anda rukun Islam? Rukun Islam itu, tadi rukun iman ada 6, ya kan? Kalau rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa di bulan Ramadan, kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, ini rukun Islam. Namanya rukun Islam itu wajib kita laksanakan.
harus wajib, harus bisa. Kayak syahadat, rukun Islam itu syahadat. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu betul-betul ya, di ayatnya bukan dibaca. Aku bersaksi, berjanji kepada Allah. Syahadat. Ini anak-anak hafal dah syahadat ini. Jangan-jangan salah ini. Ya, syahadat itu harus bisa. Makanya dalam sholat itu ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, masukkan dalam hati, usul dalam hati. Ya. Jadi syahadat itu berdua. Syahadat tauhid itu asyhadu alla illallah. Syahadat rasul itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat rasul. Oh, udah boleh pisah ya. Terus syahadat belajar di rumah nanti. Nanti belajar baca asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan pun nanti Bapak minta videonya, baca syahadat kirim ke Bapak ya. Ini Pak, video saya tentang baca syahadat betul dah huruf baca. Ya, kalau salah ada apa dimaafkan. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah rukun Islam. Nah, Islam itu ada atas 5 itu yang kita pegang. Lalu yang kedua, sholat. Nah, sholat tadi sebab paparkan dalam sholat tadi. Sholat yang wajib itu ada berapa? Ya, ada 5, ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat yang wajib kita kerjakan. Wajib itu namanya wajib tadi harus kita kerjakan. Jangan ya. Kalau ada halangan, wajib. Kalau dikerjakan itu berdosa. Itu sholat itu juga bermacam-macam. Apa namanya yang bermacam-macam niatnya? Niat. Jangan sampai niatnya nggak hafal. Niat subuh beda, niat johor beda, yang 5-nya itu beda. Ya, pada sholat subuh usolli pada subuh raka'ataini mustaqbilal qiblat ya, dan ya kan. Kalau sholat Johor, usolli fardhu zuhri arba rakaatin. Arba itu artinya 4 rakaat. Mustaqbilal qiblati. Ya. Asar juga usolli pada asri arba rakaatin, 4 rakaat juga. Ya, 4 rakaat. Itu betul-betul kamu hafal. Maghrib berapa rakaat? 3. Usolli pada maghribi salasa rakaatin. Nah, berarti 3 rakaat. Ya, jangan maghrib sampai 4 rakaat. Kata malaikat ketinggalan 1 ini. Niatnya 4, tahu-tahu 3. Usolli, ya kan? Kata malaikat niatnya 4, tahu-tahu 3. Salah, malaikat ketawa, ya kan? Nah, jadi kalau betul-betul niatnya, karena niat dalam sholat itu betul-betul kita terangkan dalam kita sholat. Malaikat tidak marah, kata malaikat ini kesian masih belajar. Tidak apa-apa, dapat pahala karena belajar, niatnya belajar dapat pahala. Tidak ada dosa di situ. Ya, jadi Bapak minta nanti kalau pesantren kilat ini, Bapak minta videonya. Pertama-tama Bapak minta video pada waktu wudu. Minta ya, wudu kirim ke Bapak lihat. Nanti bisa juga videonya tentang baca 2 kalimat syahadat ya. Kalau salah Bapak tidak marah. Oh nenek, ya Bapak juga dulu banyak salah-salah sekolah ya, namanya sekolah. Kalau orang sekolah itu berarti masih belajar, ya kan? Jadi wajar salah, ya kan? Nama sekolah. Kalau udah sekolah lagi berarti udah pintar, ya kan? Kalau salah diperbaiki, ya kan? Nah, jadi itu harapan Bapak. Jadi kamu di rumah nanti Bapak minta, ya, kalau bisa itu video wudu, ya, belajar dulu yang udah bisa.
sama bapak, sama adek, ya lihat itu ada tuh. Apalagi kalau sebelum wudhu hafal doa wudhu, bangga bapak baca doa wudhu. Kalau udah hafal langsung wudhu, udah apa-apa, niatnya mau wudhu cukup, ya niat saya wudhu cukup, ya. Kalau udah hafal masih kecil, ya ambil air wudhu, bapak lihat nanti, ya kirim ke tempat bapak, kamu wudhu bagaimana, ya wudhu. Langsung mendadak air di mana pak? Cukup, udah mati kata, kamu prakteknya aja, seolah berwudhu. Bapak lihat itu susunan wudhunya aja. Kalau ada air silakan, lebih bagus lagi air. Kenapa? Karena air bapak lihat mencuci sampai di mana, lutut kan, dan kelihatan di situ. Ya nah ya. Jadi bapak minta kamu di rumah, ya, yang kamu tekankan apa lihat sholat wajib yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar apa? Ya apa di rumah. Kalau udah apa kan baca, ya nah ya. Dan nanti itu menentukan segala ibadah kita. Harapan Bapak. Yang kedua, jangan juga niat puasa, ya kan? Niat puasa. Apa enggak? Niat puasa. Kalau puasa pakai kuntum. Itu apa bacanya? Apa enggak? Membuka puasa. Itu dibaca semua itu. Niat berbuka puasa, niat doa berbuka puasa, niat puasa, niat wudhu, itu dibaca. Belajar mulai sekarang, ya nggak ya? Nah, Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Wabil kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.